attenuator unit. Attenuator unit ini terdiri dari berapa pin potensiometer. Nah, ini untuk tegangan masuk positifnya, dan ini untuk tegangan jalur groundnya, dan yang ini ada untuk pin untuk keluaran dari attenuator ini. Nah, ini ada pula potensiometer untuk mengatur nilai resistansi yang ada dari setiap resistor yang terhubung pada attenuator unit. Servo amplifier ini berupa rangkaian H-bridge yang berfungsi untuk mengatur arah putar dari motor DC. Terdiri dari dua pin, ini untuk putaran positif dan untuk putaran negatif. Jadi yang berbeda hanya arah putaran searah jarum jam atau tidak searah jarum jam. Nah, ini perlu disuplai oleh tegangan dari power supply positif, negatif, dan ground. Lalu ada op-amp operational atau operational amplifier unit. Nah, di sini op-amp ini terdiri atas bagian input dan bagian output. Op-amp ini berfungsi untuk melakukan penguatan. Terdiri dari 4 pin utama, input, output, dan supply negatif, supply positif, dan ground. Kendali PID. Nah, ini kendali PID ini terdiri dari kendali proporsional, kendali integral, dan kendali derivatif. Memiliki dua pin input utama, yaitu pin input dan pin output. Pin input terdapat pin input sinyal input set point dan input sinyal error. Nah, lalu ada beberapa toggle di sini. Ini berfungsi untuk mengatur digunakan terhubungnya atau tidak kendali integral atau kendali derivatif ini terhadap rangkaian utamanya. Motor tacho. Nah, ini terdiri atas bagian tensiometer, ada bagian atas, tajuk generator maksud saya. Lalu ke sini ada bagian DC brick yang berfungsi sebagai rem DC, rem secara elektrik. Nah, lalu kita akan turun ke bagian samping. Di bagian samping kita akan temui dua roda. Nah, ini pada roda ini memiliki putaran yang berasio 1:20. Jadi satu putaran pada roda utama akan terjadi akibat 20 kali putaran dari roda sekunder. Percobaan 1. Pertama, ukur tegangan pada bagian power supply pada V+ dengan bagian 0 volt. Nah, ini pastikan tegangannya sekitar 15 volt untuk V+ dengan 0 volt. Kemudian pada bagian negatifnya atau V-min, pastikan nilai tegangannya bernilai min 15 volt. Kemudian lanjutkan dengan merangkai power supply dengan attenuator unit. Yuk, kita hubungkan bagian V+ dengan V-min 0 volt dengan 0 volt. Nah, pada bagian keluarannya kita ukur nilai tegangannya dengan voltmeter. Nah, ini kemudian kita putar-putar nilai yang tertera skala pada potensiometer. Kemudian catat nilai perubahan tegangan pada setiap perubahan dari skala potensiometer. Catat nilainya dari skala 0 hingga skala 10. Dan kedua, yaitu menjalankan motor DC. Pertama-tama kita hubungkan modul servo amplifier bagian supply-nya dengan bagian power supply. Nah, lalu untuk inputnya kita gunakan dari attenuator unit. Nah, ini dari bagian output kita masukkan ke bagian pin 1 ini pada bagian servo amplifier. Nah, setelah itu kita nyalakan modulnya. Kita putar secara perlahan bagian attenuator unit hingga motor yang ada pada percobaan ini berputar. Nah, setelah itu kita ukur tegangan yang diberikan oleh attenuator unit ini pada sampel servo amplifier.
Oke, untuk percobaan ketiga yaitu operational amplifier. Pertama-tama kita hubungkan bagian supply untuk op-amp unit dengan power supply. Kita hubungkan sesuai dengan tandanya. Lalu kita hubungkan untuk input op-amp unit sendiri, kita hubungkan dari keluaran pada bagian attenuator unit. Gunakan ini. Setelah itu, keluaran dari op-amp unit kita hubungkan dengan servo amplifier. Jika sudah, nah, kita nyalakan kembali modul supply yang ada, kita nyalakan. Nah, lalu setelah itu kita putar potensiometer pada bagian attenuator unit hingga motor berputar. Satu. Jika motor sudah putar dan sudah mencatat nilai tegangan, lakukan percobaan yang sama dengan mengubah polaritas tegangan dari keluaran attenuator unit. Nah, ini dengan cara merubah hubungan V+ ini kepada bagian negatif. Nah, kemudian ukur nilai keluaran dari attenuator unit ini hingga nilainya berkisar 0 hingga min 15 volt. Terus ubah-ubah nilainya hingga motor berputar kembali dan catat nilai yang tertera pada multimeter. Nah, pertama kita gunakan yang satu potensiometer ini akan memberikan keluaran dengan nilai 0 hingga min 15 volt, dan yang satunya lagi akan mengeluarkan keluaran 0 hingga min 15 volt. Kita hubungkan dengan V+-nya, kita hubungkan dengan positif karena akan mengeluarkan nilai hingga plus 15 volt. Outputnya kita hubungkan dengan ground. Lalu untuk outputnya kita hubungkan pada bagian operational amplifier. Nah, pertama-tama ukur keluaran pada bagian attenuator unit hingga kedua keluaran menunjukkan nilai 0 volt. Untuk yang satu, ini potensial keduanya, sehingga menunjukkan nilai 0 volt. Setelah itu, ukur nilai keluaran operational amplifier. Nah, kalian putar nilai zero state-nya hingga keluaran tegangan dari operational amplifier menunjukkan nilai 0 volt. Itu taco generator. Pertama-tama kita rangkai dengan menghubungkan attenuator unit dengan input dari servo amplifier. Setelah itu nyalakan. Pertama-tama lalu kita lanjutkan dengan membaca tegangan pada bagian keluaran attenuator unit. Gunakan setelan tegangan yang digunakan pada attenuator unit yang tertera pada modul atau pada lembar kerja. Nah, dari tegangan 18 hingga tegangan 8, 10 hingga 12 volt.
8, 10 hingga 12 volt. Nah, Untuk masing-masing tegangannya, catat setiap 20 kali putaran. Catat waktu yang diperlukan untuk 20 kali putaran dengan menggunakan stopwatch pada roda sekunder. Catat waktu yang diperlukan untuk 20 kali putaran. Gunakan tegangan yang berbeda, kemudian catat kembali waktu yang diperlukan. Kemudian setelah motor berputar, nah jangan lupa untuk mencatat nilai tegangan pada tachometer yang tacho generator. Lalu untuk modul penentuan resistansi motor. Percobaan penentuan resistansi motor ini pertama-tama dilakukan dengan rangkaian untuk keluaran attenuator unit dihubungkan dengan input operational amplifier. Nah, untuk output operational amplifier dihubungkan dengan input servo amplifier. Kemudian setelah itu nyalakan kembali modul. Nah, putar potensiometer pada attenuator unit hingga motor mulai berputar. Jangan lupa catat tegangan pada keluaran pada inputan dari servo amplifier. Catat nilai tegangan untuk motor mulai berputar. Ketika motor berputar, catat nilai tegangan motor. Nah, ini tegangan motor terhubungnya oleh inputan dari servo amplifier. Kemudian ukur nilai arus pada bagian tacho generator. Ukur nilai arusnya. Setelah itu gunakan DC brake atau rem elektrik. Nah, ini hingga motornya berhenti. Nah, dan kemudian catat nilai skala yang tertera hingga motor berhenti. Dengan menggunakan rangkaian yang sudah terangkai ini atau komponennya, kita akan melakukan percobaan kendali proporsional integral, dan kendali proporsional derivatif. Nah, dari percobaan ini kita pertama akan mengatur tegangan keluaran dari attenuator unit ini hingga nilai tegangannya 8 volt. Nah, lalu setelah itu kita atur kendali konstanta proporsional ini sesuai pada modul. Nah, lalu setelah itu kita hitung 20 kali putaran untuk waktu yang diperlukan untuk 20 kali putaran pada roda tambahan ini. Waktu yang diperlukannya kita hitung menggunakan stopwatch. Ulangi percobaan dengan menggunakan tegangan 10 volt dan 12 volt. Kemudian lanjut kepada percobaan selanjutnya, yaitu proporsional integral dan proporsional derivatif.